Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pembagian pecahan ya. Anak-anak kelas 5 kita akan belajar pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Pembagian pecahan seperti apa? Jadi mudah saja. Pembagian pecahan ini sebenarnya kita menggunakan konsep perkalian pecahan. Ya, biar mudah, Pak Suryo berikan beberapa contoh soal. Contoh 1, misalkan ada pecahan 1/2 dibagi 3/4. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ini mudah saja. Intinya pembagian ini akan kita ubah dalam bentuk operasi perkalian, lalu belakangnya kita balik. Nah, kalian sudah mempelajari ini ketika kelas 4 ya, sudah dipelajari. Jadi kita kelas 5 ini, kalian waktu kelas 5 ini hanya mengulang saja. Jadi ini berubah menjadi 1/2 dikali yang awalnya 3/4 ini kita balik menjadi 4/3. 4/3. Lalu, bagaimana cara penyelesaiannya? Atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah 4/6. Ini sudah selesai enggak? Nah, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Nah, 4 dan 6 ini FPB-nya berapa? Sama-sama dibagi berapa? 4 dan 6 ini sama-sama bisa kita bagi 2. Kalau sama-sama dibagi 2, 4 dibagi 2 berapa? 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Oke. Jelas? Contoh kedua, misal untuk yang lain 3/4 dibagi 6. Nah, ini pecahan biasa dengan bilangan asli. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis dulu 3/4 dibagi 6 ini. 6 ini kan nggak ada perperannya. Nah, kita ubah dalam bentuk perperan. Jadi kalau berupa bilangan bulat seperti ini, maka kita ubah menjadi 6/1 ya. Kita tambahi dengan per 1. Langkah-langkah berikutnya sama sudah seperti contoh nomor 1, yaitu 3/4 kita kali, baru yang belakang kita balik menjadi 1/6. Menjadi 1/6. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 6 sama dengan 24. Bisa enggak ini kira-kira kita sederhanakan lagi? Bisa. Bagaimana? Sama-sama kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 berapa? 3 dibagi 3 itu 1. 24 dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3 itu 8. Maka jawabannya adalah 1/8. Oke, jelas ya? Contoh ketiga, misalkan contoh nomor 3. Contohnya misalkan ya 8 dibagi 3/5. 8 dibagi 3/5. Ya, sama dengan berapa? Ya, seperti Pak sudah jelaskan tadi, 8 ini kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 8 per berapa? Per 1 dibagi 3/5. Maka kita ubah dalam bentuk perkalian. 8/1 dikali berapa? 5/3. 8 kali 5 berapa? 40. 1 kali 3 berapa? 3. Lihat, ini yang atas pembilangnya lebih besar
daripada penyebutnya. Maka kita bisa ubah dalam bentuk pecahan campuran. Berapa? 40 dibagi 3. 40 dibagi 3 itu dapat 3 ya. Nah, ada sisanya enggak? 40 dibagi 3 dapat 13. Oh, dapat 13 ya. Ada sisanya enggak? Ada ya. Agak jelek itunya. Bentar Pak, saya ganti ya tulisannya. Oke. 40 dibagi 3 itu dapat 13. Ada sisa. Nah, 13 dibagi 3 berapa? 13 kali 3 berapa? 9. 39. Ada sisa berapa? 1. Berarti 13. 1 per 3. Ini bentuk pecahan campurannya. Lanjut. Contoh berikutnya. Contoh 4. Contoh 4 misalkan Pak Suryo buat pecahan campuran ya. 5 1/2 dibagi 2/3. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke. Kalau ada pecahan campuran seperti ini, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 5 dikalikan 2 lalu ditambah 1. 5 dikali 2 10 tambah 1 11. Berarti 11/2 dibagi 2/3. Lalu kita ubah menjadi bentuk perkalian. 11/2 dikali 3/2. 11 kali 3 berapa? 33/4. Oke. 33/4. Dilihat di sini. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka 33/4. 33 dibagi 4 dapat berapa? 33 dibagi 4 itu dapat 8 ya. Dapat 8. 8 kali 4 32. Ada sisa enggak? Ada. Sisanya berapa? 1. Sisanya itu 1/4. Jadi jawabannya ada 8. 1/4. Oke. Nomor 5. Misalkan contohnya adalah campuran dengan campuran. 2/3 dibagi 3 5/4. Misalkan seperti ini. Bentar, ini Pak Surya buang dulu yang ini. Yang enggak ganggu. Ya. Langkah-langkahnya adalah kita ubah dalam bentuk pecahan biasa semuanya. 2 1/3 berubah menjadi 2 dikali 3 ditambah 1. 7/3 dibagi 3 5/4. 3 kali 4 12 ditambah 5 17/4. Ini sama dengan kita ubah dalam bentuk perkalian menjadi 7/3 dikali 4/17 ya. Dikalikan atas kali atas. 7 dikali 4 berapa? 28. 3 dikali 17 berapa? 51. Oke, 51. Sudah, ini bisa nggak disederhanakan? Bisa nggak kira-kira? Nah, sudah, ini tidak bisa disederhanakan sudah. Ini sudah paling sederhana. Oke, dari kelima contoh ini bagaimana? Mudah bukan menyelesaikan pembagian? Ya, baiklah. Pembelajaran hari ini cukup dulu. Nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu tentang desimal. Oke, silakan dikerjakan latihannya
di Google Form yang telah disediakan. Pak Sero akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.